So you can expect that this additional tournament to be the most intensive so far with passionate and die-hard fans to attend. Presiden AFF buka suara atas kontroversi dan kegagalan timnas Indonesia menimbulkan keprihatinan. Sombongnya timnas Bahrain setelah kalahkan Arab Saudi dan Irak, timnas Indonesia terkam tereds di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia ngelolosin kita ke Piala Dunia. Menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Coach Justin minta PSSI ganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Presiden AFF buka suara atas kontroversi dan kegagalan timnas Indonesia menimbulkan keprihatinan. Jakarta, 26 Desember 2024, timnas Indonesia mengalami kegagalan yang menyedihkan setelah hanya finish di posisi ketiga grup B dengan 8 poin, sehingga gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan ini menimbulkan berbagai spekulasi, kekecewaan, dan kritik tajam dari kalangan pendukung setia timnas Indonesia, pengamat sepak bola, dan masyarakat luas. Kegagalan ini merupakan pukulan besar bagi timnas Indonesia yang telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia telah menunjukkan semangat dan determinasi tinggi dalam menghadapi pertandingan-pertandingan sulit. Menurut pengamat sepak bola, keputusan wasit dalam pertandingan melawan Laos dan Filipina dinilai tidak adil, tidak transparan, dan tidak profesional. Pemain kunci Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah akibat pelanggaran yang dianggap tidak jelas. Gol ketiga Laos juga menimbulkan kontroversi karena bola telah keluar lapangan sebelum masuk ke gawang Indonesia. Keputusan tersebut dianggap telah merugikan timnas Indonesia dan mempengaruhi hasil pertandingan. Kami sangat kecewa dan merasa telah dikhianati oleh keputusan wasit tersebut. Kami merasa telah bermain dengan sportif dan profesional, namun keputusan wasit tidak seimbang, ujar Muhammad Ferrari, Kapten Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa federasi akan segera mengajukan protes resmi kepada AFF dan meminta evaluasi kinerja wasit. Kami tidak akan diam atas keputusan kontroversial tersebut. PSSI juga meminta kejelasan tentang prosedur pengambilan keputusan wasit dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pertandingan. Sementara itu, AFF disebut memiliki kepentingan tertentu dalam menjaga pamor kompetisi. Banyak pengamat menyebut bahwa AFF lebih menginginkan tim-tim besar seperti Thailand atau Vietnam untuk melaju ke tahap akhir kompetisi. Spekulasi tentang kecurangan dan ketidakadilan juga muncul. Kami tidak ingin menuduh AFF melakukan kecurangan, tapi kami ingin transparansi dalam pengambilan keputusan dan keadilan dalam pertandingan. Pengamat sepak bola menilai bahwa keputusan wasit telah mempengaruhi hasil pertandingan dan merugikan timnas Indonesia. Mereka juga menilai bahwa AFF harus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kegagalan timnas Indonesia juga menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukung. Mereka merasa bahwa tim telah bermain dengan baik, namun keputusan wasit tidak mendukung. Meski gagal melangkah ke semifinal, penampilan skuad U22 tetap mendapat apresiasi dari masyarakat. Tim ini dianggap sebagai masa depan sepak bola Indonesia yang perlu terus dibina dan didukung. PSSI diharapkan segera melakukan evaluasi mendalam untuk meningkatkan kinerja tim dan mempersiapkan timnas Indonesia untuk turnamen internasional berikutnya. Evaluasi tersebut harus mencakup analisis strategi, pemilihan pemain, dan pengembangan infrastruktur sepak bola.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetitivitas timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga harus memperkuat komunikasi dengan AFF dan federasi sepak bola lainnya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pertandingan. Dalam jangka panjang, kegagalan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Mereka harus terus berlatih, meningkatkan kualitas, dan mempersiapkan diri untuk turnamen internasional berikutnya. Sombongnya timnas Bahrain setelah kalahkan Arab Saudi dan Irak, timnas Indonesia terkam Reds di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Bahrain setelah mengalahkan Arab Saudi dan Irak di ajang Piala Teluk 2024. Akun Instagram Timnas Bahrain membagikan momen perayaan kemenangan para pemain Reds julukan Timnas Bahrain atas Arab Saudi dan Irak. Selintas, tak ada yang salah dari momen perayaan kemenangan tersebut. Namun, caption unggahan Bahrain menarik perhatian. Mereka seakan-akan sombong alias sulit dikalahkan. Kebahagiaan kami tak pernah berakhir, tulis akun Bahrain. Setelah hancur lebur di matchday 5 dan 6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kalah 0-1 dari Cina dan ditahan Australia 2-2, pada November 2024, timnas Bahrain racikan Dragan Talajik bangkit pada Desember 2024. Di dua matchday awal grup B Piala Teluk 2024, timnas Bahrain menang 3-2 atas Arab Saudi dan 2-0 kontra Irak. Banyak yang bilang, Bahrain menang karena Arab Saudi dan Irak tidak menurunkan skuad utamanya di Piala Teluk 2024. Namun, faktanya Bahrain dihadapkan dengan tim terbaik Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi memanggil pemain-pemain top mereka termasuk sang kapten yang bermain untuk Al-Hilal, Salem Al-Dawsari. Begitu juga dengan Irak yang memanggil pemain Como 1907, Ali Jassim. Dua kemenangan ini disinyalir menambah kepercayaan diri Bahrain saat menatap matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Di dua tanggal tersebut, Bahrain harus tandang ke markas Jepang dan timnas Indonesia. Di atas kertas, sulit bagi Bahrain menang atas Jepang. Skuad Samurai Biru julukan timnas Jepang berada di level berbeda ketimbang 5 peserta lain di grup C. Bahkan Jepang dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 jika menang atas Bahrain. Setelah melawan Jepang, Bahrain akan tandang ke markas timnas Indonesia. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia berpotensi memberi paham Bahrain karena diperkuat dua pemain keturunan tambahan, yakni Kevin Dix dan Ula Romeni. Timnas Indonesia tentunya membidik kemenangan melawan Bahrain, termasuk kontra Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika menang atas Australia dan Bahrain, timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Coach Justin minta PSSI ganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana, meminta PSSI mengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, mengatakan timnas Indonesia mesti mengganti pelatih jika mau perform di ajang 4 tahunan tersebut. Pernyataan ini muncul setelah Coach Justin melihat betul kiprah Shin Tae-yong selama menangani timnas Indonesia. Ex-pelatih timnas futsal Indonesia ini kerap bingung dengan keputusan Shin Tae-yong, tepatnya saat melakukan rotasi pemain. Salah satu laga yang dicontohkan Coach Justin ketika Shin Tae-yong mencadangkan banyak pemain andalan saat timnas Indonesia tandang ke markas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. Akibatnya, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Karena target kita lolos Piala Dunia 2026. Gua pertanyakan, apakah dia, Shin Tae-yong, sosok yang tepat untuk bawa Indonesia lolos Piala Dunia? Gua kecewa banget ketika kita menghadapi Cina, di mana dia tidak menurunkan skuad terbaik. Tom Haye baru dimainkan di babak kedua dan langsung cetak gol, kata Coach Justin. Okezon mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin, 23 Desember 2024. Kalau kita waktu itu lawan Cina main seri saja, ya mungkin 1 poin itu bisa menentukan lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia.
Dari peringkat 2-6, perbedaan poinnya cuma 1. Dari materi pemain, timnas Indonesia tidak kalah dari Australia atau Arab Saudi, lanjut pria berusia 57 tahun ini. Dengan rotasi yang begini, gua nggak yakin dia orang yang tepat. Kalau sudah biasa bermain di Piala Dunia, level kita harus ke sana. Apakah dia sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana? Menurut gua kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti STY. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, tegas Coach Justin. Menarik menanti keputusan apa yang dibuat PSSI ke depan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku akan mengevaluasi Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Erick Thohir menyebut semua pelatih selalu dievaluasi, sesuai yang tertera di dalam kontrak. Terlepas dari rumor pergantian pelatih yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, timnas Indonesia baru akan melakoni pertandingan lagi 3 bulan ke depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.